Mungkin barangkali eh, harapannya Allah tadi kepada orang-orang yang beriman itu supaya kamu kembali suci, sehingga di ujung nanti kan dikatakan tuh di akhir itu bahwa kamu akan menjadi orang yang fitrah, suci kembali sebagaimana bayi baru lahir. Pada para umat Islam ataupun saudara-saudaraku yang lain yang kebetulan mendengarkan siaran radio saluran Rahmatan Lil Alamin ini, saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita kiranya semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa meneruskan puasa kita ini sampai tuntas dan kita bisa bergembira ria menyambut Syawal 1446 Hijriah. Tentang puasa, saya kira sudah banyak orang-orang yang membahas, ya, para alim ulama. Saya akan mencoba melihat dari sisi yang lain terkait dengan kenapa sebetulnya puasa itu jadi sangat penting dan bagaimana Allah memerintahkan manusia, khususnya para orang-orang yang beriman. Kalau kita simak di ayat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman itu, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, biasanya itu kalau di Al-Quran itu penggunaan kata-kata ya ayyuha itu adalah sesuatu yang panggilan kepada orang-orang yang disayangi, dicintai, atau sangat diharapkan istimewanya. Nah, itu banyak kita baca di Al-Quran seperti ya ayuhan nabi, itu pertanda bahwa itu nabi-nabi yang istimewakan. Nah, termasuk Rasulullah dipanggilnya itu ya ayuha. Tapi kalau nabi-nabi yang lain ya Adam, ya Musa, ya Yakub. Nah, ini adalah istimewanya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu pertanda bahwa kita ini orang-orang yang beriman kembali dipanggil oleh Allah dengan kasih sayangnya, agar kita kelak nanti di ujungnya kan kata-kata agar kita jadi orang yang bertakwa. Nah, kita sebagai orang yang beriman dipanggil oleh Allah dengan seperti itu, tentunya kita akan berusaha dengan segala tenaga, segala upaya, karena kita dipanggil dengan sayang oleh Allah itu. Karena tadi kata-kata iya hal tadi kan ya Allah. Nah, dari sisi itu sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berpuasa. Jadi ini adalah panggilan seperti inilah, seperti seorang ayah memanggil anaknya, ya anu gitu, ya sayangku. Pasti orang yang dipanggil itu merasa sangat dihargai, sangat dihormati, sehingga apapun yang diminta oleh yang memanggil itu dengan segala cara dia penuhi dengan sebaik-baiknya. Seperti itulah Allah mencintai orang-orang yang beriman itu. Ya ayyuhalladzina amanu, saya sangat menyayangi kamu, maka berpuasalah. Nah, di ujungnya ya supaya kamu bertakwa. Jadi begitu sayangnya Allah itu kepada orang-orang yang beriman, dipanggil dengan kasih sayang agar dia menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini pemahaman ini yang sering kita lupa, sehingga
seperti apa kasih sayangnya Allah itu kepada kita manusia, agar tidak masuk neraka, tidak jadi orang jahat, supaya jadi orang baik. Orang yang bertakwa itu kan orang yang baik, adalah orang-orang yang dengan kekuatannya sendiri ikhlas, tulus melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, ini luar biasa sebetulnya nih, kalau kita pelan-pelan kita renungkan, kenapa kok mesti ada puasa ini? Nah, sekarang coba kita lihat. Bulan puasa ini kan sangat istimewa dan menunjukkan bagaimana Allah memperlihatkan bahwa manusia itu adalah bagian daripada semesta alam. Manusia adalah bagian daripada semesta alam, ciptaan Allah yang Maha Kuasa, Maha Hebat. Buktinya apa? Pada saat kita menentukan satu Ramadan itu, kita mesti melihat bagaimana pergeseran bintang, bulan, matahari. Disitulah nampak bahwa manusia adalah bagian daripada alam semesta yang oleh Allah diciptakan sedemikian hebatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari berbagai kajian, apakah di Al-Quran, di hadis, maka Allah selalu berusaha menginginkan tadi kan manusia ini supaya bertakwa itu dengan cara tiap tahun cek lagi, tiap tahun dicek lagi. Dan dari sejarah para alim ulama, di tiap bulan Ramadan lah malaikat Jibril itu turun kembali mewahyukan sesuatu kepada Rasulullah, sekalian mengecek sudah benar enggak ini apa yang Allah perintahkan kepada Jibril, sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sudah betul enggak? Cek terus tiap bulan Ramadan, sampai akhirnya bulan Ramadan sebelum Rasulullah meninggal, 2 kali malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, disuruh ulang lagi, baca, ulang lagi, terus ulang lagi, sehingga pada akhirnya yakinlah bahwa sudah inilah yang sempurna yang diinginkan oleh manusia. Disitulah salah satu barangkali kenapa kita orang-orang yang beriman tadi dianjurkan tadarus Al-Quran. Bukan karena pertama kali Al-Quran muncul diwahyukan kepada Rasulullah, yaitu yang surah Al-Aqaf itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan surah pertama kali yang turun pada bulan Ramadan kepada Rasulullah. Nah, ini pun juga banyak maknanya nih. Bayangkan, Jibril bilang kepada Rasulullah, bacalah Muhammad, bacalah. Sementara Muhammad itu orang yang ummi. Jadi kita jangan memahami membaca itu seperti membaca buku, bukan. Membaca adalah dia teruskan itu kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi memikirkan bagaimana alam ini diciptakan, bagaimana manusia diciptakan, itu sebetulnya maksudnya tuh di Iqra sebetulnya. Bukan membaca. Bagaimana bisa Muhammad membaca? Dia belum enggak orang ummi. Nah, itu yang kedua, yang kita tidak boleh lupa bahwa pertama kali Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah adalah di bulan Ramadan. Dan tadi yang kedua tadi, bagaimana Jibril selalu datang pada saat bulan Ramadan untuk terus mengulangi, sudah benar nggak nih apa yang dibacakan oleh Jibril diterima oleh Rasulullah. Makanya banyak hadis sahih gitu ya, Bukhari Muslim itu yang mengatakan bahwa misalkan orang mukmin yang hafal Al-Quran, maka dia nanti akan bersama Rasul yang mulia di jannah, surga. Atau hadis juga mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan fasih itu surga. Sementara orang yang patah-patah ataupun kemudian tidak begitu
hafal, tidak begitu pasti, tetap dapat pahala, 2 pahala. Begitu banyak anjuran-anjuran di bulan Ramadan ini bagaimana kita belajar soal Al-Quran. Jadi saya kira pandangan saya tentang puasa banyak sisi lain, seperti bahwa puasa itu tidak ada gunanya. Ada juga hadis mengatakan bahwa merugilah orang-orang yang berpuasa yang tidak menjaga lidahnya, tidak menjaga kelakuannya, hanya menahan lapar, haus, dan syahwat. Itu jangan merugi. Bayangkan itu. Jadi sebetulnya memang puasa itu harapannya adalah bagaimana perilaku kita ini bisa terus tiap tahun dicek, dievaluasi, diperbaiki, sehingga bertakwa itu tadi tuh. Kalau orang yang udah bertakwa itu artinya dia sudah sungguh melaksanakan perintahnya Allah itu. Apa perintahnya? Kan kamu jangan sombong, kamu jangan suka membenci orang, ya kan? Hiduplah dengan tawadu, ya kan? Jangan terus hanya memperkaya diri sendiri. Itu sebetulnya. Jadi makna puasa itu memang sungguh sangat luar biasa. Makanya hadis tadi saya ulangi lagi, merugilah orang-orang yang berpuasa hanya menahan lapar, haus, dan syahwat. Artinya dia tidak bisa memperbaiki kelakuan dia sehari-hari dalam masyarakat. Seperti apa saya selama ini? Selama ini saya sering berbohong. Selama ini saya sering tidak tepati janji. Selama ini saya sering tidak amanah. Selama ini saya sering ria, sering sombong. Saya selama ini sering membenci orang. Saya sering selama ini mengumbar kelemahan orang. Itu semua adalah hal-hal yang juga seharusnya kita lihat, kita evaluasi di bulan puasa ini. Kita belajar. Saya mesti belajar nih, bagaimana tawadu dan sebagainya. Nah itulah mungkin barangkali harapannya Allah tadi kepada orang-orang yang beriman itu, supaya kamu kembali suci. Sehingga di ujung nanti kan dia katakan tuh di akhir itu bahwa kamu akan menjadi orang yang fitrah, suci kembali sebagaimana bayi baru lahir. Makanya namanya kan Idul Fitri, kembali suci. Nah, jadi segala kebiasaan-kebiasaan yang selama ini barangkali kita tidak sesuai seperti perintah Allah, kita melanggar perintahnya, kita malah melakukan larangannya. Nah ini nih, disinilah mungkin saya kira hal-hal yang sepantasnya dan seharusnya terus kita evaluasi pada diri kita. Saya kira itu para pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya bukan seorang alim ulama, tapi saya terus mempelajari, barangkali ada kekurangan kelemahannya dan juga mohon maaf. Sedikit pun manfaatnya, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau itu ada, itu pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau masih banyak kekurangannya, itu adalah karena saya masih belum begitu sempurna dalam memahami pesan-pesan Allah di Al-Quran ataupun di hadis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.